Zara main film religi. Wah, ditunggu-tunggu nih. Jodoh itu rahasia Allah. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Takdir mengantarkanku ke sini. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Cinta dalam ikhlas. Jadi Zara kembali ke Star Vision nih. Ya kan sempet 2 garis biru dan franchise-nya Mariposa. Iya, dan ketemu Fajar Bustomi lagi ya. Iya, setelah Mariposa sama Dylan? Oh iya, Dylan sama Masih kecil apa dia. sequelnya Mariposa 12 cerita Glenn Anggara itu. Jadi udah film ke-6 ya sama Fajar Bustomi. Mungkin. Oke. Cinta dalam Ikhlas diangkat dari novel, cerita tentang perjalanan cinta yang memang dalam perjalanannya menuntut keikhlasan si para pelaku gitu melalui cobaan-cobaan. Ya, jadi tokoh utamanya ini namanya Atar Dia diperankan sama Abun Sungkar. Jadi dia murid baru ya di sekolah, di SMA di Semuanya baru kan kelas 1, kelas 10. Oh gitu. Di Sukabumi gitu lah, satu daerah di Sukabumi. Ya, pada saat dia baris-baris itu ada cinta pandangan pertama Kepada Zara yang cuma 3 detik. Ara. Ara. Ya, diperankan sama Zara. Nah, terus apa yang terjadi? Cuman karena jadi ini kan film religi ya, jadi tentu tone-nya muslim banget, Islam, jadi nggak mengenal namanya pacaran segala. Jadinya pada saat mereka saling suka menyuka ya sampai kelas 3 SMA pun nggak terjadi pacaran ya. Sampai perpisahan si Atar bikin lagu, si Ara dengarnya tuh nangis, tapi kemudian mereka pisah. Iya. Nah, Gak ada kontak-kontakan lagi. si Atar mungkin ini kan kayak cinta-cinta monyet gitu ya. Jadi si Atar bilang ke Ara kalau kalau nanti dia siap menikahi Ara, dia berharap bisa menikahi Ara kan, kira-kira gitulah. Oke, jadi setelah lulus SMA Mereka berpisah. Mereka pisah. Si Atar kuliah di Bandung, si Ara kuliah di Jakarta gitu. Nah, terus masing-masing ada cerita. Enggak masing-masing sih, karena toko Ara nih ya udah hilang gitu aja ya. Toko Are lebih hilang, jadi ini lebih ke toko Cerita si Atar, si Atarnya. Abun Sungkar ini. Jadi di kuliah dia ketemu satu cewek yang suka sama dia. Terus dia juga Dan bahkan berani berinisiatif untuk ngajak taaruf. Ceweknya duluan loh. Namanya Tari, diperankan sama Maizura. ya, dan dia juga pada saat perjalanan ke Bandung tuh dalam satu bis dia ketemu sama Pak Pak Farhan. Farhan. Diperankan Doni Damara. Ya, Pak Farhan ini punya anak juga cewek dan dia punya bisnis, pakaian, fashion. Nah, anaknya namanya Salsabila. Salsabila, diperankan oleh Zoe Jackson. Nah di Bandung ya ini kan dia tipe mahasiswa yang pas-pasan ya hidupnya. Nah waktu sekolah dia punya sahabat namanya Mamat. Mamat ngasih tahu, ada temennya. iya nanti di Bandung ketemu sama Zen, diperankan sama Omar Daniel, sepupunya dia gitu kan. Nah, masih saudara lah. Nah si Zen ini juga green flag banget ya. Baru ketemu udah baik, boleh tinggal, boleh nggak saweran sewa kontrakan gitu kan. Nah mereka berdua kemudian diajak oleh Pak Farhan, ketemu lagi kan Pak Farhan untuk mengelola tokonya dia, bisnis fashionnya dia. Si Zen pada pandangan pertama langsung jatuh hati sama harga Pak Farhan nih, si Salsabila. Zen diperankan sama Omar Daniel ya. Gitu. Sementara si Farhan sebetulnya dari awal udah ketemu si Atar ini dan dia udah ngeliat, wah Atar ini anak baik dan cocok buat anak saya. Jadilah cinta segi berapa tuh. Ya, jadi si Tari ngajak. Jadi gini, si Atar masih jatuh cinta sama Ara, tapi Ara kan hilang ya mereka. Lalu Tari ngajakin ta'aruf, tapi Pak Farhan juga meminta Atar untuk menjadi menantunya. Pada saat yang sama, Zen bilang sama Atar bahwa dia jatuh cinta sama Salsabila dan udah nembak. Ya, dan sudah diterima. Gitu loh. Nah, dan si Atar ini juga masih tetap menyimpan cintanya pada
Ara. Tapi nggak bisa nemuin dia di mana. Iya, jadi kurang lebih gitu ya, cinta segi banyak nih. Ya gitulah intinya, cinta segi banyak. Oke, nah ini drama religi sutradara Fajar Bustami. Kalau menurut gue ini film yang pelan banget jalannya, gitu ya, pelan banget. Kalau gue perhatiin sih, jadi akhirnya jadi merhatiin tuh karena kayaknya tiap adegan tuh panjang durasinya. Oke, apa yang lo suka deh dari film ini? Yang gue suka, ini Zara film ketiganya kan tahun ini setelah Mungkar, Cinta dari Timur, dan film ini. Nah, gue Cinta dari Timur kan nggak nonton nih. Jadi dua film yang gue nonton tahun ini, dua-duanya dia berhijab. Dan gue ngeliat di sini cantik banget ya, Zara. Cantik banget, paling cantik juga antara film-filmnya dia. Iya gitu, gila apa, bersinar gitu ya. Gitu. Tapi dia porsinya di sini dikit gitu ya. Jadi kalau dibilang lead, mungkin dia lebih cocok ke supporting gitu. Nah, yang gue suka gitu si Zara di sini bersinar. Tapi gitu. Oh, gue juga suka akhirnya si Abun nih dapet spotlight. Karena selama ini main kan dia lebih banyak ke supporting. Di sini dapat spotlight dan dia bisa menjawab tantangan itu. Itu yang gue suka. Ya. Kalau lu? Ya kira-kira sama. Kira-kira sama, dan gue suka eksekusi film ini bagus sih. DP-nya Padri Nadiak nih, gue garis biru ya. Pantas gambarnya oke. Nah, oke. Tapi kayaknya kesukaan gue cuma berhenti di situ tuh, Bay. Oke. Gue ngeliat film ini bertele-tele. Terus mungkin karena personal value yang diangkat sama film ini buat gue nggak terlalu cocok ya gitu. Jadinya sama. agak bertentangan gitu. Iya, gue sebetulnya genre cinta anak-anak SMA ini salah satu genre favorit gue. Gue sangat suka. Gue bahkan suka film Dylan dari sutradara yang sama. Gue suka film apa tuh yang si Jeffrey Nicole sama Dear Nathan. Dear Nathan gue suka. Tentu Ada Apa Dengan Cinta lah, udah jadi kitab suci. Nah, gue ngerasa jauh banget ya film dari yang gue suka itu. Padahal karya dari sutradara yang sama juga. Ya, jadi Mungkin karena ini terlalu Islam banget, dimana lo berdosa ngapain, yang membuat gue jadi apa ya, gitu aja ngeliat berjarak sama gue. iya. Dari segi cerita ya, gue nggak tahu apakah ini novelnya atau skenario-nya. Yang gue bilang tadi eksekusi filmnya udah oke. Tapi ceritanya, jadi apa sih yang membuat si Atar ini sampai head over heels sama si Ara? Dia cuma ngelihat dalam 3 detik, terus bagi dia ini wanita idaman gue. Ya, untuk hal SMA wajar bagi gue bahwa itu kayak gitu dia jatuh cinta. Tapi gue mencoba melihat ketika ada perbandingannya orang-orang yang suka sama si Atar nih, salah satunya Tari itu kan. Dia sebagai orang yang cerdas, berani, independen, suka baca buku, dan mempunyai value yang sama si Atar. Bahkan ya itu menjadi pembanding si Ara. Yang bagi gue, apa yang sudah Ara perbuat yang membuat dia lebih sampai si Atar ini lebih dari ada si Tari gitu. Sampai si Tari yang udah segitu istimewanya sebagai seorang cewek, apakah hanya dengan tampang aja lo jatuh cinta? Apakah itu nggak shallow? nah, Sementara Maizura mungkin si Tari ini agak kalah secara kecantikan sama Zara ya. Tapi secara value sebagai manusia, aku bilang dia lebih tinggi ya, lebih tinggi gitu. dan lebih layak untuk si Atar ini memilih cintanya kalau menurut gue ya. Jadi gue nggak terlalu believable bahwa dia sampai menolak Tari dan mengejar si Ara. Ceritanya nggak terlalu believable buat gue, itu aja sih. Jadi kalau soal believable itu juga. Jadi gini, gue ngerasa film ini juga conflicted ya. Jadi bahwa nilai-nilai agama, nilai-nilai religi, artinya kalau jatuh cinta tuh karena agamanya. Tapi di sini at least ada 2 digambarkan jatuh cinta karena
pandangan fisik gitu kan. Nih pertama si Atar dengan Ara gitu kan. Itu tadi gitu tatap mata 3 detik jatuh cinta. Demikian juga dengan Zen dan Salsabila. Oh iya. Begitu buka pintu dia langsung Masya Allah. Dia belum gitu tahu ya. belum tahu keimanannya. karakternya, belum tahu keimanannya betul, tapi langsung wah herois. Artinya ya karakter macam apa mereka ini gitu loh. Lu mau bilang value-nya kayak gini, tapi yang dihadirkan adalah orang-orang yang memang ya tadi for lack of a better word shallow gitu, jatuh cintanya lewat pandangan mata, lewat fisik. Akhirnya yang dilihat Zara, yang dilihat Zoe Jackson, iyalah gitu loh. Terus sama gue juga ngeliat kayak yang tokoh Pak Farhan ini pasif agresif banget gitu. Jadi yang kayak, bapak sakit nih nggak tahu nih besok masih ada umur gak ya? Kamu mau ya gini-gini kamu. Orang dibuat nggak punya pilihan gitu selain bilang iya. Iya, dan chemistry si Atar sama Aran ini mungkin karena si Arannya itu tadi terlalu sedikit perannya, sehingga satu gue nggak tahu positif value-nya dia di mana. Dua, jadi chemistry antar dua tokoh nih, bukannya Abun sama Zara ya. Dua tokoh ini gue nggak dapet kayak Dylan dan Milea atau Cinta dan Rangga atau Nathan dan Salma. Oke, jadi apapun akhir perjalanan cinta mereka, ya, sebagai film yang mengangkat nilai-nilai Islami, tokoh-tokoh di sini memang melihat fisik itu. Oke, itu pandangan Kita. Ada lagi tambahan? Di sini all star banget nih supporting cast-nya ya. Ada Elang Al Gibran, ada Doni Damara, ada Cut Mini, ada Itunya bagus juga sebetulnya. Herlina, Aduh deh, komik reliefnya si lumayan Revalino. lumayan membantu dia. Ya, tokoh Mamat ini dia memang jadi stand out gitu. Kebetulan komika satu-satu komika nih yang ada di sini. Dia tokoh Mamat ini sebetulnya tipikal ini bestie role. Jadi tokoh sahabat ya kan, di film-film romcom tuh selalu ada tokoh sahabat yang Ada yang sidekick. fungsinya tuh untuk mensupport si karakter utama, dan tokoh sahabat ini kayak nggak punya kehidupan lain selain mensupport si tokoh utama gitu kan. Iya. Oke, gua rasa gitu aja. Gua waktu pertama kali ngeliat Abun Sungkar satu layar dengan Zara di Mariposa, gua ini orang gitu ya. Nah, jadi gue happy mereka dipertemukan di sini. Skor baik. Untuk skor gue nggak bisa ngasih tinggi-tinggi nih, kayaknya 2. 4. Gue juga, apalagi ditambah musiknya tuh yang bikin nih film makin slow gitu ya. Gue sepakat deh sama lo. Gitu. Ya, Tapi kita sih yakin nih film Iya. cocok ke banyak orang. Nggak, kalau menurut gue sih harus ditonton ya. Kita nggak sesuai aja dengan apa ya, bukannya film sampah jelek bilang Enggak. ini tidak cocok buat kita. Jadi ya udah kita kasih nilai segitu, tapi bukan berarti nggak cocok buat kalian. Yang membuat gue nggak bisa ngasih nilai tinggi ke film ini adalah gue secara pribadi kurang suka film yang karakter-karakter itu terobsesi sama nikah, seolah-olah nikah itu udah jadi cita-cita, bahkan ada dialog dari salah satu karakter yang memang cita-cita nikah gitu loh. Kalau menurut gue ini kan bahaya ya zaman sekarang ya gitu loh. Buat kita, tapi buat para penganut Ya paham itu gitu, jadi Indonesia tanpa pacaran. hidup ini yang tujuannya untuk nikah, seolah-olah setelah nikah Masalah selesai. life achievement tuh gitu loh ya. Iya. Life achievement udah di tangan gitu. Nah itu gitu loh, padahal kan itu mestinya babak baru gitu loh, atau jadi tools untuk menuju apapun yang lo yakini itu gitu. Iya. Di sini semua karakternya nggak yang tua nggak yang muda, sampai si Pak Farhan kan gitu Iya. terobsesi menikahkan anaknya. Perasaan anaknya mau nikah sama siapa peduli setan, yang penting dia maunya gitu, maunya sama si dia nih gitu ya, kayak gitulah. Oke. Yang udah nonton hari ini silakan komen pendapat apa enggak sama kita. Karena banyak fansnya
Abun dan Iya. Zara. Kita Gue juga gue fans Zara. gue juga ngefans sama mereka berdua. Tapi film ini buat gue mengecewakan banget gitu. Tahu beberapa orang yang juga suka, tadi di tempat kita nonton juga rata-rata pada suka. Nah, jadi tontonlah walaupun kita nggak kasih skor jelek Iya. karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari film ini. Nah, Tapi di komen kita bisa diskusi ya, gitu. Silakan subscribe, like and share. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. salam.